Hai semuanya, welcome back to my channel. Hoan Ying La Tawa Sepin, Wo Chow Isa. Nama aku Isa, teman-teman ya. Udah lama banget aku nggak membicarakan sesosok tokoh yang terkenal di Cina seperti itu. Aku membicarakan siapa sih perempuan Cina yang kamu idolakan. Gak banyak banget, dari seorang sastrawan, guru besar, ataupun politikus ya teman-teman ya. Tapi kalau mengenai selebriti atau artis, mungkin peringkat nomor satu itu orang yang paling saya idolakan definitely adalah Fan Bingbing, atau ratu drama Cina dan film Cina modern seperti itu. Bagaimana wanita ini bisa sukses teman-teman, dari nol, dari keluarga miskin, pas-pasan, kemudian dia menanjak menjadi salah satu wanita yang paling terkenal di muka bumi ini dan simbol kecantikan Asia Timur ya teman-teman ya. Dan bagaimana dia bertahan di industri entertainment, serta fakta, gosip yang menerjang dia, kemudian berita-berita miring yang pernah membuat karir dia surut ya teman-teman ya. Jadi simak cerita aku tentang siapakah itu Fan Bingbing. Fan Bingbing itu ceritanya tuh adalah seorang wanita yang lahir di keluarga cukup pas-pasan bahkan miskin teman-teman ya. Jadi ayahnya itu adalah seorang angkatan laut sebenarnya, tapi dia itu ke arah seni, ke arah kayak drum band, kayak marching band seperti itu. Dia bisa piano dan dia bisa yang namanya bernyanyi, serta dia itu bisa yang namanya memainkan beberapa alat musik. Kemudian kalau ibunya itu hanyalah seorang gadis desa biasa yang pekerjaannya adalah penari muda teman-teman ya, seniman muda yang juga bayarnya sangat rendah sekali. Fakta yang unik, kamu harus tahu, ternyata yang namain Fan Bingbing itu adalah kontribusi dari kakeknya teman-teman ya. Kakeknya Fan Bingbing itu, dia tuh kayak punya penglihatan atau kayak punya sense gitu ya. Ini Fan Bingbing itu kemungkinan besar akan bisa menolong keluarga kita meskipun dia itu perempuan gitu ya guys ya. Dan menjadi anak yang cukup dimanja sama kakeknya, disayang sama kakeknya, bahkan kakeknya juga mempersuh kalau dia bisa loh jadi penyanyi yang hebat, penari yang hebat seperti itu. Nah, yang lain adalah kamu harus tahu Fan Bingbing itu dari jabang bayi udah cantik teman-teman, sudah kayak clean, udah ada aura-aura jadi artis besar seperti itu. Nah, ternyata kalau kalian pengen tahu garis keturunannya Fan Bingbing itu semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Ini beneran dari neneknya itu. Ini neneknya Fan Bingbing di tahun 1940-an seperti itu. Ini cantik banget dia. Kemudian juga ada tantenya, ada omnya, mamanya, bahkan papanya pun itu sampai sekarang udah usia 70 tahun tuh masih ganteng teman-teman ya. Ya, karena perkembangan teknologi dan juga inovasi kesehatan mungkin membuat orang zaman sekarang itu cukup cantik, ganteng itu mudah ya guys ya. Tapi kalau yang namanya garis keturunan orang-orang zaman dulu dengan penampilan seperti ini tuh sangat langka banget. Bahkan mereka itu dijuluki sebagai Jiahua atau family flower, atau keluarga yang membernya tuh cantik, ganteng semua seperti itu ya guys ya. Berikutnya yaitu adalah Fan Bingbing itu ternyata sudah dilatih keluarganya menjadi seniman yang hebat teman-teman ya. Dia sebenarnya majornya atau keahlian dia itu adalah memainkan seruling, beneran. Jadi memainkan seruling, dan dia itu juga bisa yang namanya mainkan beberapa kayak gitar, piano, kemudian juga drum sedikit-sedikit, dan juga menyanyi teman-teman ya. Ternyata kalau kamu pengen tahu, dia itu udah dididik keras teman-teman ya. Bahkan orang tuanya itu rela ngutang untuk yang namanya les musik anak-anaknya itu, agar yang namanya jadi seorang yang bisa main atau bisa perform di angkatan laut atau di sekolah-sekolah seperti itu. Wow sih, dengan biaya hidup pas-pasan, dengan keluarga yang gak terlalu sejahtera seperti itu, Fan Bingbing itu bisa namanya membuktikan kalau dia tumbuh menjadi cewek yang rajin atau cewek yang benar-benar berbakat di bidang seni seperti itu ya guys ya. Di beberapa kayak wawancara, Fan Bingbing itu pernah bercerita saat masa kecilnya latihan bermain musik, dia mengalami berbagai macam masalah, seperti jarinya berdarah ketika dia tuh main gitar seperti itu, kemudian juga bibirnya berdarah teman-teman, bahkan dia tuh saking capeknya tuh pernah bolos, pernah lari, kemudian dikejar orang tuanya, dimarah-marahin, dipukul-pukulin seperti itu. Nah, tapi dia merasa berterima kasih terhadap kedua orang tuanya. Kalau nggak seperti itu, dia nggak akan bisa yang namanya nge-branding diri dia sendiri, teman-teman ya. Pada akhirnya, Fan Bingbing itu memang dia sering banget dijadikan kayak center point atau cewek yang jadi pemeran utama di sebuah kayak marching band, drum band seperti itu ya guys ya. Dan dia tuh kayak melatih kedisiplinan dia, kemudian juga melatih yang namanya bakat dia, dan akhirnya dia itu diterima di Shanghai Academy of Art. Kemudian dia itu di usia 17 tahun sudah yang namanya menjadi peran-peran kecil, peran-peran cameo di beberapa drama-drama Cina.
Dan disitulah dia tuh pertama kalinya merasakan menjadi tulang punggung keluarga, beneran guys. Karena apa? Karena pada waktu itu si mama papanya itu udah pensiun menjadi seorang seniman di angkatan laut, dan harusnya namanya mencari pekerjaan, tapi mereka sendiri tuh sangat yang namanya kayak keberatan untuk membiayai dia lagi, untuk yang namanya kayak membuat keluarga mereka lebih sejahtera lagi, tuh mereka tuh sangat keberatan seperti itu ya guys ya. Oke, sekarang The Rise of Her Success ya teman-teman ya. The Rise of Her Success tuh definitely memintangi The Legendary Huan Chu Keke di tahun 1999. Ini dia itu benar-benar pertama kali mendapatkan peran utama guys ya, peran protagonis tapi semi-semi peran utama kayak gitu, karena dia tuh banyak banget perannya di sini. Dia sama seorang Vicky Chow sama Ruby Lin. Nah, Vicky Chow tuh orang China, itu kayak teman sepantarannya. Kemudian ini ada Ruby Lin, artis Taiwan yang kayak 4 tahun lebih tua dibandingkan dia, seperti itu. Nah, 3 cewek ini teman-teman itu bermain yang namanya Huan Chu Keke, dan di Huan Chu Keke ini ternyata mereka itu harus berpindah ke Taiwan teman-teman ya, karena kayak di Taiwan tuh tempat syuting atau yang namanya lapangan untuk pembuatan film itu cukup lebar dibandingkan Cina zaman dulu teman-teman ya. Nah, tahu nggak sih di sana si Fan Bingbing itu berjuang untuk yang namanya stay. Karena apa? Selain gajinya tuh awal-awalnya sangat rendah, dia itu harus yang namanya kayak beradaptasi dengan lingkungan di sana seperti itu. Nah, kenapa kok Taiwan? Karena faktor terbesarnya itu adalah siluman ular putih atau White Snake Lady itu memang dibuat di Taiwan teman-teman ya. Sebenarnya Putri Huan Chu atau Huan Chu Keke itu bukan kayak di setup sebagai kayak series utama yang harus sukses, harus booming seperti itu tuh bukan. Tapi ternyata booming teman-teman. Dan tahu nggak sih perjuangan aktor, aktris, bahkan kru di sana tuh sangat berat sekali. Di antaranya adalah mengalami weather shock, dimana dari musim panas langsung ke musim dingin, karena Taiwan tuh kan antara kayak tropical country, tapi juga berdekatan dengan belahan utara yang winternya tuh ada seperti itu pertama. Kedua adalah di sana itu pas-pasan sekali kayak gaji karyawannya atau mereka tuh harus sharing gaji seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kostumnya kita tahu sendiri itu kostumnya yang jelek sih, kostum-kostum yang ala tahun 90-an seperti itu, mereka harus pakai itu. Dan yang keempat itu adalah si Fan Bingbing ini juga dia nggak bisa pulang kampung teman-teman selama berapa tahun, beneran. Jadi dia cukup kesepian, dia cukup yang namanya kayak harus kerja keras, banting tulang untuk dapat uang, dan akhirnya dia mendapatkan hal seperti itu ya guys ya. Nah, itu si Fan Bingbing itu kayak bertahan 2 season Putri Huan Chu, dan akhirnya di tahun 2000-an dia fokus ke market mainland China seperti itu ya guys ya. Untuk filmnya dia itu yang booming itu 2, yaitu Cell Phone sama si ini ya, The Lost in Beijing itu. Lost in Beijing ini sama Louis Cosper itu cukup terkenal juga, cukup salah satu film yang paling diingat juga sama masyarakat Cina di tahun 2000-an seperti itu. Fan Bingbing itu teman-teman, untuk yang namanya di tahun 2000-an itu eranya dia tuh adalah kulitnya itu putih dibandingkan artis-artis lain. Beneran, kamu bandingin dia sama seorang Zhang Ziyi, sama seorang Gong Li, Li Pingping atau siapa itu, dia itu jauh lebih putih. Kan rambutnya kan tebal, lurus, hitam seperti itu. Dia ini adalah strateginya mempertahankan kecantikan, tapi juga kualitas aktingnya harus bagus dong, seperti itu. Karena kecantikannya dia ini banyak banget orang-orang itu yang tanya dia, kamu itu konsumsi apa, diet apa. Fan Bingbing itu disiplin banget teman-teman, terutama dia itu punya satu macam diet yang berhasil, namanya diet bigu. Jadi diet bigu itu adalah kamu selama seminggu ini dilarang makan apapun, hanya minum air. 3 hari awal kamu tuh minum air putih aja kayak gini, minum air putih aja 3 hari, 24 jam. Kemudian di hari keempat sampai hari ketujuh kamu minum yang namanya jus herbal ramuan yang tanpa gula seperti itu. Kayak dietnya dia tuh berhasil ditiru sama orang-orang, sama netizen seperti itu. Dan akhirnya dia itu membuka satu klinik kecantikan teman-teman. Klinik kecantikan ini nggak punya brand, tapi ini khusus untuk orang-orang kaya dan orang-orang yang berkecimpung di dunia entertainment seperti itu. Nah, ini klinik kecantikan ternyata dia adopsi dari Taiwan, yang dia kayak mempopulerkan stem cell, kemudian juga vitamin C, suntik vitamin C, dan juga kayak diet tertentu seperti itu, yang membuat kulitnya dia lebih sehat, lebih cantik, kelihatan awet muda, dan tidak kendor seperti itu ya teman-teman ya. Sampai sekarang kliniknya Fan Bingbing itu hanya diutamakan sama customer VVIP, menengah ke atas, atau orang-orang tertentu aja, terutama kayak selebriti, politikus yang kepengen cantik dan seger seperti itu.
Itu salah satu kayak bisnis sampingannya Fan Bingbing kala itu ya guys ya. 2010-an awal tuh sebenarnya adalah kayak dimana dia tuh ancang-ancang go internasional seperti itu. Ketika dia itu kayak mulai membintangi ini ya, jadi cameo-nya X-Men itu, kemudian dia juga jadi yang namanya cameo-nya ini ya, Blink-nya ini Wolverine seperti itu. Dia juga ke film-film Hollywood seperti itu. Terus dia lebih banyak untuk kolaborasi di bidang fashion teman-teman. Dia adalah orang Asia pertama yang kerjasama sama seorang Karl Lagerfeld, adalah global brand ambassadornya Louis Vuitton pertama, sama Guerlain, sama juga yang namanya ini ya makeup bisnis di Eropa seperti itu. Itu dia sendiri yang kayak mempopulerkan itu ke seluruh market Asia seperti itu. Meskipun saat itu Fan Bingbing diterjang badai K-pop, K-drama, K-culture, tapi dia masih bertahan sebagai orang yang paling cantik atau salah satu icon beauty yang paling bertahan di sejarah Asia Timur entertainment industry ya teman-teman ya. Tahun 2010-an sebenarnya dia itu adalah top 10 artis dengan berpendapatan terbesar. Bahkan dia tuh selama 10 tahun itu dia itu ranking 1 terus teman-teman. Pendapatan di atas 100 juta dolar sekali main film seperti itu, dia selalu ranking 1. Dan dia itu kemudian pergaulannya luas, mulai dari pengusaha besar kayak Jack Ma, Hui Kaiyan yang punya Evergrande itu, Jackie Chan, kemudian juga banyak banget orang-orang yang mendekat sama dia seperti itu. Dan duitnya dia itu luar biasa besar. Dia katanya sih dia itu aktris dengan berpendapatan triliun pertama yang pernah ada. Itu salah satu faktor di mana Fan Bingbing itu terkena yang namanya skandal pajak atau skandal yin and yang seperti itu ya guys ya. Mungkin skandal yin and yang itu apa sih kak? Skandal yin and yang itu adalah ketika seharusnya laporan keuangan atau pendapatan artis itu harus yang namanya dilaporkan, dan bisa yang namanya untuk menghitung pajak yang dibayarkan untuk negara itu berapa sih. Nah si Fan Bingbing itu muter teman-teman duitnya itu ke teman-temannya yang pengusaha-pengusaha seperti itu. Dia puter gitu ya teman-teman ya, dan akhirnya ketahuan guys gitu loh. Dia akhirnya ketahuan dan dia itu kayak ditumbalkan sama beberapa pengusaha-pengusaha nakal yang bersembunyi di belakang dia seperti itu. Dia ditumbalkan dan bahkan dia itu selama 5 tahun tidak boleh dan dilarang untuk yang namanya tampil di program TV, film, atau menerima endorsement seperti itu. Sekarang kita akan ngomongin gosip dan juga skandal ya guys ya sama seorang Fan Bingbing. Nah Fan Bingbing itu skandal yang pernah terkenal itu adalah berkaitan dengan siapa? Dengan Fan Zhengzheng. Fan Zhengzheng itu pasti kalian tahu, dia tuh idol muda seperti itu yang dulu itu dikirain adalah anaknya Fan Bingbing teman-teman. Karena apa? Karena Fan Bingbing sama Fan Zhengzheng itu beda usia 20 tahun, jauh banget teman-teman, kayak tante sama anak kayak gitu ya teman-teman ya. Terus dia ini guys ya, si Fan Bingbing ini dia dituduh punya anak seorang Fan Zhengzheng dengan seorang Sammo Hung. Karena dia pernah main film itu, dan kamu tahu nggak sih kalau bermain sama Sammo Hung itu pendekatannya sangat susah teman-teman. Bermain sama Sammo Hung itu susah banget pendekatannya. Dan akhirnya dia ini cukup terconcern, dan dia itu menuntut balik majalah-majalah yang memposting gosip-gosip seperti itu ya guys ya. Hal ini juga ditentang sama seorang Sammo Hung. Mending Fan Bingbing jadi cucu kesayangan saya aja, udah cantik gitu ya guys ya, dibandingkan jadi istri saya seperti itu. Nah itu salah satu kayak yang namanya gosip dari Fan Bingbing, Sammo Hung, dan juga Fan Zhengzheng seperti itu. Yang kedua, dia pernah yang namanya berantem sama seorang Wang Secong teman-teman, secara online ya guys ya. Wang Secong sama Fan Bingbing itu dimulai dari seorang Wang Secong dulu. Ketika dia itu ngerasa, kan tipikalnya orang kaya bisa berbuat apa aja nggak sih gitu loh. Mengomen nih di Weibo-nya dia kalau Fan Bingbing itu dia cantik, tapi cantiknya cuma di red carpet doang. Kalau yang namanya acting dia ya biasa-biasa aja. Bahkan juga menghina Fan Bingbing dari segi fisik, dari segi yang namanya ketelatenan acting seperti itu, dan tidak bagus untuk yang namanya jadi representasi wanita China seperti itu. Nah itu pun sama Fan Bingbing juga yang namanya kayak dipursu nih, maksud kamu tuh apa kayak gitu. Dan pada akhirnya Wang Secong itu kalah teman-teman. Karena apa? Karena yang namanya memoking atau yang namanya menghina seseorang yang berstatus seperti selebriti itu ada pasalnya di Cina seperti itu ya guys ya. Jadi Wang Secong minta maaf dan dia nggak akan yang namanya mengulangi hal seperti itu lagi ya guys ya. Kita ngomongin yang namanya celebrity feuding atau pertengkaran selebriti. Misalnya kalau kita ambil contoh seorang Cardi B sama Nicki Minaj. Nah di Cina itu adalah Fan Bingbing sama seorang
Changchi teman-teman ya. Nah, spekulasinya adalah mereka ini hanyalah saling iri teman-teman ya. Kak Changchi di usia 20-an tahun tuh dia punya yang namanya jalur ke Hollywood lebih cepat. Kemudian dia juga lebih terkenal di Amerika dan di Eropa seperti itu. Nah, di Fan Bingbing ini dia itu masih bertahan di daratan Cina dan Taiwan seperti itu ya guys ya. Tetapi kalau kita ngomongin market China, masyarakatnya itu lebih banyak voting Fan Bingbing sebagai selebriti yang pengen dilihat karena kecantikan dan juga kayak drama-dramanya yang selalu up to date serta film-filmnya yang jauh merepresentasikan orang-orang Cina ya teman-teman ya. Ada bukti teman-teman ya, ada sebuah film di tahun 2010-an itu namanya Sophie Revenge. Sophie Revenge itu ceritanya itu adalah kayak mereka berdua ini Fan Bingbing sama Changchi itu kayak rebutan pacar gitu ya guys ya, seperti itu. Nah, tahu nggak sih ternyata behind the scan atau di belakang layar mereka tuh sama-sama tidak menyukai satu sama lain. Buktinya adalah ketika dari awal syuting mereka udah nggak saling sapa, nggak akrab seperti itu, nggak ada interaksi antara perempuan dengan perempuan yang biasanya tuh rame atau biasanya mereka tuh kayak saling apa ya support gitu ya guys ya. Itu nggak ada sama sekali, diem-dieman seperti itu, rebutan properti karena mungkin mereka tuh kayak saling kesal gitu ya guys ya sama lain seperti itu. Dan kemudian juga mereka itu ternyata pernah saling cubit teman-teman ya, pernah saling cubit, dan juga hotel yang mereka tempati harus jauh-jauhan seperti itu. Dan mereka pada waktu diwawancari sama seorang Lu Yu itu kan kayak Oprah Winfrey-nya Cina, itu sudah kelihatan kalau mereka tuh sama-sama nggak akrab seperti itu, sama-sama awkward dan sama-sama saling sindir seperti itu ya guys ya. Nah, di saat itulah itu terjadi yang namanya fan war teman-teman ya, ketika fansnya Changchi ini jauh lebih barbar ketimbang yang namanya fansnya Fan Bingbing gitu ya guys ya. Jadi Changchi ini fansnya tuh kayak nyerang Fan Bingbing dari segi apapun lah gitu ya guys ya. Itu bahkan si Changchi sendiri tuh kayak ini ya dituduh membayar fans-fansnya untuk yang namanya menjatuhkan nama baiknya seorang Fan Bingbing seperti itu. Nah, capek yang namanya kayak sosial medianya tuh diserang sama fans-fansnya. Fan Bingbing kemudian menuntut ganti rugi dengan melayangkan balik seorang Changchi untuk yang namanya membayar kompensasi dari kerugian yang diderita sama seorang Fan Bingbing seperti itu. Dan anehnya Fan Bingbing itu menang teman-teman. Fan Bingbing itu menang dan dia sendiri akhirnya itu naik, namanya tambah naik. Nah, namanya Changchi itu justru turun teman-teman ya. Aku nggak tahu sih apakah emang Changchi itu benar-benar kayak membayar fansnya untuk menjelek-jelekan Fan Bingbing, aku nggak tahu. Tapi so far itu adalah salah satu fakta di mana mereka berdua emang beneran pernah bertengkar seperti itu. Kemungkinan besar ini tuh adalah kayak kasus pertengkaran Fan Bingbing paling parah dibandingkan Changchi atau siapapun, yaitu melawan Guo Wengui teman-teman ya. Guo Wengui itu siapa sih kak? Guo Wengui itu adalah buser terkaya di dunia yang bertempat tinggal di Amerika Serikat teman-teman ya. Nah, Pak Guo Wengui itu terkenal sebagai bayan Cina yang anti Cina, anti komunis party seperti itu. Dia sering banget yang namanya kayak spill the tea atau kayak apa ya, menyerang orang-orang dengan cara-cara halus seperti gosip atau yang namanya konspirasi teori seperti itu. Nah, Pak Guo Wengui ini pernah bercerita kepada netizen kalau dia itu punya loh yang namanya bukti Fan Bingbing itu jadi selingkuhannya Wang Qishan. Wang Qishan tuh adalah dulu wakil presiden Cina seperti itu ya guys ya. Itu dia tuh bikin narasi seperti itu, dia bikin-bikin sampai orang-orang tuh banyak percaya teman-teman. Dan akhirnya Fan Bingbing langsung menggugat yang namanya hukum terkait orang seperti itu langsung dari Amerika Serikat. Dan singkatnya Fan Bingbing menang teman-teman. Gue kalah guys ya. Gue kalah gitu ya guys ya. Dan gue saat ini lagi yang namanya di penjara dan mau dideportasi ke Cina seperti itu. Nggak sih, seorang Fan Bingbing itu perempuan secakep itu bisa yang namanya menghadapi bullying, fitnah, dan juga kayak perseteruan yang pernah ada cobaan dia awal-awal kerja seperti itu, dia tuh kayak kuat melalui proses seperti itu. Gue sangat salut sama dia seperti itu sih. Skandal pajaknya dia itu kayak terungkap, itu hampir semua brand-brand tuh kayak motong kerja sama dia. Dari Mercedes-Benz yang tema dia yang silver itu teman-teman, kemudian juga Guerlain, Louis Vuitton itu motong kontrak dia untuk jadi global brand ambassador brand-brand besar seperti itu ya. Dan adalah skandal pajak dia yang ngebuat dia itu putus sama pacarnya Li Chen teman-teman ya. Jadi ketika Fan Bingbing tahun 2018 itu dilamar sama seorang Li Chen, itu dia tuh kena skandal pajak seperti itu. Dia harus bayar 2 triliun, akhirnya nggak jadi nikah teman-teman ya. Dan dia teman-teman itu terpuruk banget, nggak ada orang yang nolongin dia seperti itu. Kemudian dia itu merasa nggak ada siapa-siapa.
Tapi akhirnya seorang Fan Bingbing bisa bertahan selama itu, dan dia bisa yang namanya membangun jaringan industri skincare, make up, dan industri kecil-kecil seperti itu ya guys ya. Bahkan charity dia ditambah teman-teman ya, dia mau ke Nepal, dia mau kemanapun itu untuk yang namanya kayak project dia untuk membangun karir yang lebih bagus lagi di masa depan seperti itu. Disitulah dia tuh kayak bisa bounce back, dan dia itu kayak bisa yang namanya diundang ke berbagai macam apa ya, international film festival kayak Oscar, dia bajunya terbaik gitu ya guys ya, totalitas kalau dia tuh memang comeback dengan segala cara. Kemudian ke Cannes dia juga bawa 16 baju, dia juga ke mana tuh namanya Busan, bagus banget, ke Jerman Film Festival juga dia tuh kayak glowing banget seperti itu. Dan kemungkinan besar Fan Bingbing itu akan balik lagi menjadi selebriti wanita terkaya yang pernah ada seperti itu. Jadi faktor kedisiplinan, memaintain kecantikan, kemudian juga berlatih teman-teman. Dia juga katanya di ini ya, film Korea Cina yang Green Knight ini, itu dia belajar bahasa Korea selama setahun teman-teman, sampai dia tuh kayak apa ya, bahasa Koreanya bagus seperti itu. Dan dia juga sangat yang namanya emosionalnya stabil, tidak pernah ada dia itu pernah marah-marah atau yang namanya membentak ke orang-orang tertentu ya guys ya. Jadi itu sih apa yang saya suka sama seorang Fan Bingbing. Semoga menjadi contoh, dan I hope you like it. Thank you so much, bye bye and jajian.